Shalom buat Somasa, Sobat Marsahab Podcast. Hari ini kita masuk pada episode yang ke-27. Kita akan berbicara tentang nama Poso GKPS. Bersama kita ada dua orang narasumber yang bukan kebetulan tetapi sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengurus nama Poso, baik di tingkat resort demikian juga di tingkat jemaat. Bersama kita juga ada pendeta yang masih muda, Pendeta Raja Sinaga. Sebelum saya memperkenalkan semuanya, Somasa kita bersatu dalam doa yang dipimpin oleh Pendeta Grisindo Raja Sinaga. Mari teman-teman Somasa, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk perjumpaan yang sangat luar biasa. Kami bisa berkumpul dengan rekan-rekan nama Poso GKPS dan juga dengan Sobat Masapot dimanapun berada. Kiranya Engkau menyertai kami semua Tuhan dalam sesi kami. Kami akan membahas tentang nama Poso GKPS dan merasakan begitu indahnya hidup bersama dengan Tuhan di masa muda kami. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau yang hadir memberkati kami semuanya. Amin. Ya, terima kasih Bang Pendeta Raja. Ya, Somasa, hari ini kita akan mendengarkan langsung saja dari kedua narasumber kita untuk memperkenalkan dirinya masing-masing supaya lebih dekat, lebih sayang. Kami persilakan dari Kak Santi. Halo Sobat Somasa, perkenalkan namaku Santi Yulfiani Borugirsang. Saat ini gereja di GKPS Cempaka Putih. Di nama Poso jabatannya sebagai apa? Oh iya, saat ini sedang dipercayakan melayani sebagai ketua nama Poso di GKPS Cempaka Putih. Terima kasih Kak. Selanjutnya Kak Deborah. Ya, shalom untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, namaku Deborah Sintianita Sumbayak, bergereja di GKPS Klender. Saat ini dipercayakan untuk menjadi pengurus nama Poso Resort Salemba sebagai wakil ketua. Ketika Deborah pengurus Resort nama Poso Resort Salemba. Iya. Kalau Kak Santi GKPS Cempaka Putih sebagai ketua ya, jemaat jemaat. di lingkup. Sekarang istilahnya lingkup, Bang. Lingkup. Iya, tidak lagi tingkat, tetapi lingkup jemaat, lingkup resort, ya. Terima kasih buat kedua narasumber. Kalau Bang Raja tidak usah lagi memperkenalkan diri ya, sudah sangat terkenal sekali. Amin. Iya. Terima kasih buat kedua narasumber kami yang sudah memberikan waktu dan mau berbagi bersama dengan kami di saat ini. Iya, terkait dengan nama Poso GKPS ya, ada sebuah perkembangan yang boleh kita lihat secara khusus di daerah Jabodetabek di distrik 7, bagaimana gerakan anak-anak muda ini memiliki kerinduan hati untuk melakukan banyak hal dalam daya pikirnya. Apalagi sekarang Bang Raja, teknologi memberikan kesempatan itu. Betul, untuk Pak. semua orang punya mimpi dan impian yang luar biasa. Bagaimana kira-kira menurut Kak Santi dan Kak Deborah, gereja secara khusus kepengurusan di nama Poso mampu untuk memfasilitasi setiap anak-anak muda kita nama Poso kita dalam percepatan yang sedang terjadi? Boleh kami dipersilakan dari siapa ini dulu? Dari Kak Santi dulu lah. Iya. Kalau dari aku pribadi sih Bang melihat itu sebenarnya sebagai peluang ya Bang, karena Iya. memang anak muda ini kan belum ada tanggungan, belum ada yang terlalu berat lah untuk dipikirkan. Jadi kesempatan adanya perkembangan teknologi sehingga banyak hal bisa dilihat, banyak dilakukan, gampang mendapatkan informasi itu peluang. Dan bagaimana kita sebagai pemuda gereja melihat kesempatan itu, karena kan ini berlaku umum ya Bang, bukan hanya untuk pemuda gereja. Bagaimana pemuda gereja bersaing dengan orang di luar sana seperti itu, ya kegiatan-kegiatan kita juga harus dibawa ke arah sana seperti itu Bang. Jadi jangan tertutup dengan perkembangan, membuka diri gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan juga ya mungkin ada hal-hal positif yang dari perkembangan itu kita ambil gitu. Kita mungkin bisa programkan. Jadi kayak yang pernah sempat juga kami bahas, jadi mungkin itu kerinduan 1-2 orang, tapi kita bungkus dalam program pemuda jemaat. Jadi
jadi program tapi kerinduan bersama gitu. Jadi berangkat dari keinginan nama Poso gitu. Ya. Nah, jadi dari keinginan beberapa orang atau kelompok kecil baru dirangkai, didesain menjadi sebuah program bersama di tengah-tengah jemaat. Oke. Terima kasih Kak Santi. Dari Kak Deborah? Ya, kurang lebih sama Bapak Pendeta, Iya. cuman cara gereja menyikapi sih sebenarnya dengan kemajuan teknologi sebenarnya udah terlihat kemarin saat pandemi terlebih ya. Bapak Pendeta di situ benar-benar muda-mudi kita yang mungkin melek teknologi ya, Iya, melek jadi teknologi. banyak berperan di dalam gereja. Mungkin yang tadinya kurang mau aktif di gereja cuman karena tuntutan teknologi lah, kemarin pandemi kan kita harus online dan Iya. sebagainya. Jadi semua pemuda tuh yang memiliki talenta dalam bidang teknologi tuh mengeluarkan semua talenta mereka gitu untuk baik rekaman ataupun YouTube semua gitu loh. Dan mereka ikut serta jadinya berperan dalam ibadah gereja, dan menurutku itu salah satu kemajuan ya dalam gereja untuk menyikapi kemajuan teknologi. Maksudnya mereka gereja sudah membuka diri dengan melek teknologi sehingga anak muda juga jadi mau untuk terlibat lagi ke gereja gitu. Mungkin sempat hilang-hilang jadi mau datang ke Jadi gereja. aktif kembali. Iya gitu kira-kira. Jadi ada ada situasi masa pandemik yang Iya. membuat anak-anak muda itu, nama Poso itu Bang Raja, semakin dekat dengan gereja. Iya. Ya, betul. Di pengalaman pelayanan Bang Raja kelihatan jelas tidak itu Bang? Ya, itu saya setuju sekali ya dengan kata-kata Kak Deborah dan Kak Santi, ya bahwa kalau di gereja ya beda sekali ya setelah pandemi ini dengan dulu sebelum pandemi. Ya, jadi kalau setelah pandemi ini memang kita bisa sangat-sangat sering berjumpa dengan teman-teman nama Poso. Karena paling tidak mereka sudah berperan di multimedia ya, atau bagian untuk menangani live streamingnya dan online Zoom, dan kita juga bisa melihat bahwa nama Poso ini sangat kreatif, misalnya menggunakan berbagai aplikasi ataupun media sosial untuk menyebarkan atau membuat semacam pengumuman ya, kalau kita bilang ting-ting gitu ya, warta jemaat, ting-ting itu bisa dibuat, dikemas dalam media sosial sehingga semakin banyak orang yang tahu kegiatan-kegiatan di gereja kita gitu Bang. Dan itu perannya sangat besar dilakukan oleh Nama Poso nama GKPS. Poso. Iya. Ya. Terima kasih. Iya, jadi tapi Kak Santi, Kak Deborah dan Bang Raja dalam melek teknologi tadi kata Kak Deborah, tetapi juga itu menjadi sebuah tantangan baru bagi gereja karena akhirnya mereka difasilitasi oleh teknologi ini untuk berpacu dengan waktu. Atau boleh saya bilang sepertinya anak-anak muda itu atau orang-orang muda sekarang hampir-hampir kehabisan waktu. Ya. Iya. Kalau dulu mungkin waktu bekerja itu bisa 8 jam per hari, sekarang 12 jam kurang, bahkan 24 jam kurang. Karena kita bisa bekerja secara onsite, tapi bisa juga bekerja secara online. Sudah sampai di rumah nanti seperti Kak Deborah tadi masih Zoom dulu. Iya. Kira-kira begitu ya. Ini bagaimana gereja mensiasatinya sehingga mereka juga tidak terlalu menghabiskan waktunya dalam bekerja, tetapi mampu juga menyeimbangkan sekali lagi, menyeimbangkan kehidupan mereka bersama dengan kehidupan rohani mereka yang harus ya seperti tumbuhan itu harus disiram supaya mereka tetap segar, bunga itu tetap mekar ya. Bagaimana kira-kira gereja ataupun kepengurusan pemuda dalam program kerjanya memfasilitasi itu Bang? Boleh Sweet dulu lah kira-kira siapa dulu? Sweet. Dari Kak Deborah dulu. Dari Kak Deborah dulu. Silakan Kak Gantian Deborah. ya. Oke. Mensiasatinya ya Bapak Pendeta ya. Strategi-strateginya. Iya, strategi ya. Sebenarnya kalau aku pribadi lebih ke pendekatan dulu kali ya Bapak Pendeta ya. Pendekatan personalnya ya. Iya, karena jujur kita juga tidak bisa langsung meminta mereka untuk meninggalkan pekerjaan mereka, kasarnya gitu ya. Jangan Untuk juga kan. ya maksudnya untuk membagi waktu atau gitulah Iya. istilahnya. Kalau Iya. mereka sendiri belum tertarik dengan kegiatan atau hal-hal di gereja. Iya. Mungkin beberapa orang yang tadi sudah aktif di gereja melalui multimedia sih sudah aman Sudah gitu ya. aman, Cuman ya. orang-orang yang memang fokusnya ke pekerjaan atau karir mereka, berarti kan mereka memang belum mendapatkan sesuatu kali ya, Yang plus, misalnya ya. plusnya dari Ya. gereja bisa Ya. dibilang gitu. Jadi ya pertama mungkin pendekatan dulu Bapak Pendeta. Ya. Dan mulai tadi kan dari kita sudah melek teknologi kan kita lebih bisa mempromosikan ya istilahnya ya nama Poso GKPS segala kegiatannya tuh ke media sosial. Jadi teman-teman kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Pertama Ya, itu dulu. betul. Setelah tahu mereka jadi mungkin mau ikut ke ikut. acara kita. Nanti kalau mereka sudah mulai ikut aktif dalam kegiatan kita nama Poso,
kita mendekati satu persatu lah, mulai pendekatan secara personal dan mungkin nanti lama-lama bisa jadi sharing, bisa mendengarkan ikut PA, ikut sebagainya, lama-lama akan jadi bisa membagi waktu lah tadi, misalnya membagi waktu antara karir dengan Tuhan gitu ya, tentang gereja gitu istilahnya. Jadi Mungkin dari situ. tahu, mau, dan akhirnya mereka nyaman. Iya, gitu. Oke, terima kasih Kak Deborah. Kak Santi? Kalau dariku Bang sebenarnya setuju ya dengan pendapat Kak Deborah ya. Jadi Ya. butuh pendekatan mungkin saja yang memang kesibukan pekerjaan. Mungkin ada Ya. juga yang bukan kesibukan pekerjaan kan. Nah Oke. bagi teman-teman yang mungkin karena perkembangan tadi akhirnya dituntut bekerja 24 jam gitu ya. Jadi mungkin habis waktu untuk bekerja gitu. Nah, kalau dari aku setuju di pendekatannya dulu. Selanjutnya iya personal dan memang kita harus memanfaatkan teknologi tadi lagi Bang. Jadi kegiatan kita pun semakin banyak yang akhirnya dilakukan dengan teknologi gitu. Jadi podcast dibanyakin kayak kegiatan ini. Jadi teman-teman dimanapun boleh nonton, boleh lihat dan terberkati kayak gitu. Dan ini cara kita untuk masukkan ke dalam kehidupan mereka. Kalau mungkin diajak untuk datang belum datang, ada podcast ini mereka tergerak ada sesuatu yang mereka dapatkan, akhirnya mereka rindu datang ke gereja gitu, datang ke persekutuan. Dan memang dengan teknologi ini terbantunya dengan publikasi ya Pak. Jadi kegiatan-kegiatan kita mungkin kalau menarik pun tapi tak ada yang lihat gitu ya, akhirnya nggak terlihat gitu. Nah kalau sudah dilihat dari medsos, ini seru nih GKPS Cempaka Putih rame-rame terus nih kemana-mana, enak nih kalau gabung, akhirnya gabung nih teman-teman gitu. Jadi mungkin kita menggunakan juga nih teknologi. Nah di samping tadi pendekatan yang kita lakukan gitu. Jadi fungsi pemerhati lebih tinggi lagi sih Bang di pemuda harusnya gitu ya, karena selama pandemi banyak teman-teman yang tidak ke gereja akhirnya nyaman di kosan aja, nyaman di rumah aja, jadinya mager gitu kan. Nah akhirnya ada pendekatan dari pemerhati pemuda mungkin atau dari teman-teman untuk akhirnya diajak lagi kayak gitu. Itu sih. Iya, terima kasih buat Kak Santi, Kak Deborah. Jadi memang kita harus melakukan pendekatan personal, akhirnya kita mengetahui jiwanya, dan jiwanya kita fasilitasi, dan ternyata teknologi kembali membantu ya kepengurusan untuk membuat banyak orang semakin tahu, kenal dan dekat dengan kegiatan-kegiatan Nama Poso ya. Iya. Dan Bang Raja nggak tahu, saya pengakuan dosa saja. Gimana tuh Pak? Bukan hanya Nama Poso saja yang kalau pagi hari begitu bangun langsung buka sosial media. Iya, saya juga sering melakukan hal itu Kak. Langsung lihat notif ya Bang? Langsung buka Facebook kah, Instagram kah, apalagi namanya TikTok kah. Iya. Jadi melalui kesalahan saya itu saya kembali mengobatinya dengan cara supaya saya jangan terlalu berdosa. Akhirnya saya waktu buka Facebook saya update status tentang firman Tuhan. Iya. Hal-hal yang seperti ini secara pribadi saya lakukan. Paling tidak saya sedang mengobati dosa saya dan membantu orang lain untuk terobati juga. Waktu dia buka Facebook misalnya, mudah-mudahan di halaman beritanya itu muka saya duluan yang muncul, sehingga dia baca dulu Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya kan, sehingga dia tidak merasa berdosa karena baca firman dulu. Kira-kira dari Bang Raja dulu lah sebagai masukan buat kedua narasumber kita. Tapi saya yakin mereka berdua juga sudah punya apa-apa saja program kerja yang sudah mereka rancang ya. Masukan dari Bang Raja melihat zaman yang sedemikian canggih. Kalau jahat saya bilang enggak. Tergantung bagaimana kita mempergunakannya. Positif tinggi. Iya. Bagaimana kira-kira Bang Raja bisa memberikan semangat bagi kedua narasumber kita ini tentang kita bisa berpacu dengan situasi ini dan tetap memperkenalkan Tuhan, firman Tuhan bagi anak-anak muda. Iya, menarik sekali ya Bang. Jadi memang tadi kita bicara soal teknologi gitu ya, kita belajar bagaimana memanfaatkan media sosial untuk mendekati Nama Poso pemuda dan juga untuk melibatkan mereka. Jadi itu sangat baik sekali karena jiwa pemuda itu kan dia itu secara semangat mudanya itu sebetulnya dia pengen sekali punya makna gitu ya. Iya, betul. Ya, betul ya. Iya. Betul Bang, betul Bang. Betul. Berarti memang orang-orang muda itu senang sekali kalau dirinya itu punya makna, punya arti bagi lingkungannya, dan bisa
membuat dia semangat untuk hadir atau mengikuti suatu program ketika dia juga merasa ternyata dia dibutuhkan di kegiatan itu. Nah, jadi sangat menarik ya kalau kakak Santi dan juga Kak Deborah dari kepengurusan ini sudah melihat begitu pentingnya pendekatan kepada nama poso ini, dan melalui cara kita melibatkan mereka dalam berbagai program dan juga memotivasi mereka juga. Jadi setiap pemuda itu ketika dia punya satu job description dalam suatu kegiatan, yakinlah dia pasti akan berjuang gitu untuk hadir. Ya, saya sudah lihat banyak pengalaman juga ya di gereja ketika tadi nama poso terlibat dalam multimedia, jadi banyak sekali nama poso yang aktif. Banyak sekali nama poso yang aktif. Dan dia merasa bermakna ya. Iya, dia merasa bermakna sekali. Lalu dalam hal musik juga, ya. Jadi pemuda itu bisa bermain bukan hanya keyboard ya, tapi drum, dengan cajon, dengan gitar, dan dengan seruling, apapun yang alat musik yang bisa digunakan. Ketika dia dilibatkan untuk pelayanan itu, mereka juga akan semakin semangat lagi. Ya, lalu satu lagi dalam hal mendesain ibadah. Jadi selama ini kan dalam bayangan katakanlah dulu mungkin pendeta yang dulu gitu ya, bahwa ibadah itu adalah yang buat adalah pendeta atau setidaknya patmodja gitu ya. Tetapi penatua ya. Tetapi dengan adanya pandemi ini, dengan adanya sekarang ibadah-ibadah online dan live streaming, ketika ibadah itu sudah disusun, tata ibadah dibuat, ternyata nama poso juga jadi tahu apa itu tata ibadah, apa itu votum, apa itu rangkaian ibadah ya, pengakuan dosa, pengakuan iman, khotbah, bahkan juga persembahan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka itu punya tadi tanggung jawab kan untuk menampilkan kata-kata atau teks tata ibadah di dalam live streaming. Nah, jadi situasi ini membantu pengampu poso itu jadi semakin memahami ibadah di GKPS kita. Iya. Oke, terima kasih. Silakan Kak Santi. Kak Santi langsung lah tadi. Kira-kira apa programnya ya, atau ada program emas atau sesuatu yang lebih menonjol atau apalah? Kalau dariku pribadi ya Bang, sebenarnya karena ini adalah awal setelah pandemi ya, dan kebetulan sejalan dengan kepengurusan baru, yang pertama yang pengen ku bangun adalah kebersamaan dulu sih intinya Bang. Jadi banyak nih nama poso tapi terpencar gitu Bang. Nah, menyatukan ini dulu. Jadi kalaupun ada program partonggoan, aku ingin tahu, jam doa atau olahraga, fokusnya itu untuk menyatukan dulu. Karena kalau belum bersatu, belum merasakan ini keluargaku, apapun kita sampaikan mereka mikirnya ya omong kosong nih gitu. Nah, karena kita udah lama terpisah, jadi orang asing gitu. Nah, banyak nih nama poso, dari listnya pasti banyak banget nih, ada berapa jumlahnya banyak gitu ya. Tapi yang kalau hadir di kegiatan nanti berapa orang, nah itu kan sebenarnya tanda tanya. Nah, nggak mungkin kita langsung bilang ayolah, tapi kita nggak punya ini ikatan gitu, rasa kebersamaan. Nah, tapi ketika kita udah merasa ini keluargaku, ini dibangun untuk aku, nah kita nggak terlalu susah Bang ngajak-ngajak. Nah, jadi kalau ditanya apa programnya, ya seperti biasa ya Bang, pasti ada kegiatan pertonggoan, olahraga, persembahan pujian di gereja, kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi poin utamanya itu pengen membangun kebersamaan dulu Bang. Jadi gimana supaya teman-teman itu merasakan ini kekeluargaan di dalam nama poso. Minimal strategi tahun pertama mengingat kebersamaan. Benar Bang. Walaupun iya Kak Deborah, silakan Kak Deborah. Mungkin beda ya Bang, ada sesuatu pasti. Pikir Kak Deborah kalau iya nggak kusuruh lagi. Karena resort beda pasti Bang. Resort kan levelnya lingkup. Apa tadi lingkup sekarang. Iya, lingkupnya lebih luas. Silakan Kak Deborah. Ya, sama sih intinya Pak Pendeta ya. Jadi kemarin kami pengurus resort juga merasa kami ini cuma dua sebenarnya istilahnya ya, tapi tidak saling kenal, tidak saling sayang lah istilahnya gitu bisa dibilang ya, karena kan kalau nggak kenal gimana mau sayang kasarnya gitu kan Bapak Pendeta. Jadi utama kami memang di tahun ini adalah untuk keakraban antar jemaat, karena kan kami lingkup resort ya, jadi antar dua jemaat ini bagaimana caranya biar kami saling kenal, saling akrab, jadi nantinya ke depannya bisa itu juga memotivasi, mungkin salah satu ya memotivasi untuk nama poso ikut kegiatan-kegiatan selanjutnya. Makanya kami mengadakan tahun ini yang
utamanya adalah malam keakraban. Kami mau membuat malam keakraban resort, dan semoga di Makrab ini ya kedua jemaat bisa lebih akrab, lebih kenal, dan nantinya bisa sama-sama ikut kegiatan-kegiatan yang lainnya lagi gitu Pak Pendeta. Iya. Terima kasih Kak Deborah. Iya, terima kasih, tadi banyak sekali hal yang kita bicarakan, tetapi semuanya mengarahkan kita untuk lebih dekat, lebih akrab, lebih kenal, lebih sayang, dan merasa ini adalah home kita, ini rumah kita, Rumah kita. ya ini keluarga kita. Itu menjadi sebuah fondasi yang kuat, ya. Memang masa-masa muda itu orang sedang mencari jati diri, mencari orang yang nyaman dengan dia, ya. Tapi ada, ini agak lari sedikit tapi mengganggu pikiran saya. Ada kalimat yang mengatakan seperti ini, orang muda itu identik dengan kurangnya pengalaman hidup, ya, kurangnya pengetahuan, kurangnya kebijaksanaan, sehingga sering juga membuat dia merasa tidak percaya diri, ya. Padahal tadi puji Tuhan kalau di gerejanya Bang Raja mereka difasilitasi untuk ambil bagian dalam multimedia, musik, dan sebagainya. ibadah, Panitia bahkan juga. hari Minggu kemarin di Cempaka Putih, minggu pertama itu selalu Nama poso yang nama melayani. poso yang bertanggung Bagaimana jawab, ya kita kan? mendoding juga. Iya, sehingga kayak tadi itu foto mereka kenal. Iya. Jadi tidak ada merasa di GKPS itu seperti tidak ibadah katanya kan, Iya. karena mereka tidak mengerti itu apa foto, apa pengakuan dosa, ya, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita mengantisipasi, ya, Kak Santi dan Kak Deborah, mengantisipasi tentang mungkin tidak sering tapi dimungkinkan anak-anak muda, orang-orang muda itu melakukan kesalahan-kesalahan karena kurang pengalaman tadi, kurang pengetahuan tadi, kurang bijaksana tadi. Bagaimana pengalaman Kak Santi, ya, yang mungkin kalau secara kepengurusan baru ini di Cempaka Putih, tapi kan selama ini sebagai anggota pemuda, ya, Kak Deborah, bagaimana cara mengantisipasi untuk meningkatkan rasa percaya diri dan tidak menganggap sebuah kesalahan itu menjadi kiamatnya dunia bagi mereka? Kira-kira bagaimana Kak Santi? Ada pengalaman atau hal-hal yang pernah dilihat dalam situasi-situasi yang seperti itu? Kalau dari aku pribadi ada pengalaman Pak Pendeta, Iya. tapi ada juga yang teman cerita. Jadi teman-teman itu memang mungkin masih lebih muda dari teman yang lain, harus mengambil bagian dalam pelayanan dan merasa insecure, akhirnya merasa ada yang lebih pantas dari aku kayak gitu, ada yang lebih bisa dari aku, sehingga itu membuat kurang percaya diri tadi, kurang yakin. Nah, gimana ya caranya ini? Nah, kita selalu mengajak bahwa ini kan kita sama-sama belajar melayani kayak gitu Pak Pendeta. Jadi sama-sama mau memberikan yang terbaik dan tidak ada yang sempurna seperti itu. Tapi kita membuka kesempatan gitu untuk kita belajar. Nah, bagaimana supaya kita minim kesalahan, ya harus mempersiapkan diri. Jadi memang kita juga nggak boleh sembarangan dong. Walaupun mungkin ya ini kan mungkin mikirnya ini pelayanan, nggak ada istilah kayak di kantor kan kalau salah dihukum apa segala macam gitu ya. Nah, kalaupun di gereja kita mengajarkan teman-teman untuk bertanggung jawab dalam mengambil bagian, karena dampaknya bukan misal nih multimedia, mikirnya kan mungkin kita di belakang komputer, tapi kan dampaknya untuk orang-orang yang menonton secara live streaming, yang mengikuti ibadah, ya mengikuti ibadah secara streaming gitu ya. Nah, jadi kita juga bukakan gitu, mungkin kita pengen yang terbaik, tapi mungkin juga kita terbatas. Nah, kita fokus untuk memberikan yang terbaiknya saja. Nah, tapi kita juga buka kesempatan Bang, jadi kita buat training, kita buat pembekalan, kita buat pelatihan-pelatihan untuk setiap jenis-jenis pelayanan. Kalau untuk yang multimedia kan biasanya ada kameramen, kita buat training. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau jadi kameramen, kita ajak latihan kayak gitu. Pelatihan dulu kita ajak, kita undang Bang profesional untuk ngajarin gitu gimana caranya. Iya, puji Tuhan sih Bang, di gereja itu ada orang tua juga yang mau support. Kebetulan ada orang tua yang bidangnya dia mau mengajak teman-temannya. Jadi kita ya beruntung nggak harus bayar gitu, cuman mungkin makan siang atau minum gitu ya Bang. Nah, jadi diajarin. Jadi kita juga berusaha profesional juga di dalam pelayanan gereja. Iya, terima kasih Kak Santi. Dari Kak Deborah? Iya, kurang lebih sama Bapak Pendeta. Kalau pengalaman mungkin banyak juga ya, maksudnya beberapa teman-teman pemuda nama foto maksudnya yang pernah misalnya mengalami misalnya kesalahan misalnya dalam bermain musik istilahnya di ibadah, terus salah, terus dia langsung merasa kayak diliatin jemaat lah kasarnya gitulah Bapak Pendeta ya, bisa dibilang. Terus dia habis itu cerita, aduh aku nggak enak Kak kayak gitu, aku nggak usah lagi lah, aku belum bisa lah, mendingan aku nggak usah dulu dan sebagainya. Jadi penolakan gitu kan Bapak Pendeta. Tapi ya untungnya
untungnya mereka mau bercerita sih, itulah Oke, Bapak Pendeta ya. iya. Jadi sebenarnya Jadi plong ya. jadi apa namanya, salah satu untuk mencegah itu ya kita apa namanya, pertama tadi butuh kedekatan dulu itu Bapak Pendeta ya. Jadi mereka bisa bercerita ke kita, baru setelah mereka bercerita kan kita bisa memberikan beberapa masukan lah istilahnya ya Bapak Pendeta. Walaupun seperti Kak Santi bilang sama-sama belajar lah kita di situ. Oke. Tapi kita juga kalau ada orang yang salah harusnya tidak menjudge ya, maksudnya tidak langsung bilang kamu salah dan gini dan jadi bikin dia trauma istilahnya. Kita jadi ngasih tahu kalau nggak apa-apa, nanti kita coba bikin pelatihan seperti yang Kak Santi, mungkin nggak sampai di kita belum sampai lah yang bikin undang profesional Itu kita ya, juga cuman beruntung itu. kakak-kakak yang bisa main musik ngajarin, Iya, betul. kakak-kakak yang bisa nge-MC ngajarin. Kemarin kayak gitu Bapak Pendeta yang bisa multimedia mengajarkan ya teman-teman yang mau multimedia. Dan paling pentingnya sih itu maksudku, kalaupun kita tidak luput dari kesalahan, jadi kalaupun ada kesalahan sebaiknya jangan kita langsung apa istilahnya ya marahi ya, bisa dibilang ya Pak Pendeta ya, tapi boleh ditegur agar kita belajar dari kesalahan tersebut. Mengingatkan. Iya betul, diingatkan sehingga belajar lagi, latihan lagi agar mempersiapkan dirinya juga seperti Kak Santi bilang, agar bertanggung jawab. Bukan berarti karena bukan di kantor ya tidak ada pemecatan atau sebagainya berarti dia jadi asal-asalan dalam pelayanan, bukan seperti itu juga. Kira-kira begitu Itu Bang. menarik juga ya Bang Iya. Adi ya. Jadi kita bisa meminimalisir ya, kesalahan itu ya. meminimalisir kesalahan itu ya dengan persiapan ya, dengan latihan, dengan pembinaan dan lain sebagainya. Dan kalau ada yang salah kan di Alkitab juga dikatakan ya, kalau ada yang salah ya ditegur dalam arti dengan kasih, Dengan kasih. empat mata. Iya. Jangan di depan umum ya. Ya, jangan di depan umum. Jadi kita tidak menimbulkan trauma, tapi kita justru membuat dia semakin percaya diri ke depannya gitu. Iya. Jadi ada kesalahan ya fine-fine saja Iya. ya. Namanya Karena belajar biasa ya. namanya manusia pasti punya salah ya kan, tapi bukan berarti itu membuat kita mundur. Iya. Sebagai pengurus ternyata punya apa namanya strategi untuk boleh melakukan pendekatan tadi dan mengingatkan, bukan menghakimi, Ya. sebatas untuk mengingatkan untuk mereka kembali mau beraktivitas di tengah-tengah gereja. Iya, terima kasih buat kedua narasumber kami. Yang ketiga, dalam strategi tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Santi dan Kak Deborah, Bang Raja tadi dengan gamblang menyebutkan kesalahan itu oke, ditegur empat mata, jangan diwartakan ya, jangan diumumkan di depan gereja ya. Ya, sehingga semua orang nyaman dalam keberadaannya, tua muda ya, baru mulai atau sudah pro ya, kita sama-sama punya persiapan, kita sama-sama berlatih untuk untuk memenangkan diri kita minimal ya. Iya. Ada satu hal yang saya mau baca dalam kitab Pengkhotbah 11 ayat 9 mengatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ya, ini agak-agak menakutkan karena ada kata pengadilan. Ya, saya juga waktu kutip ayat ini, baca nggak ini ya, pikir juga. Apakah ini ingin memagari manusia atau anak-anak muda tentang kita harus waspada, tapi bukan ditakut-takuti. Ya. Apakah menurut Kak Santi dan Kak Deborah, anak-anak muda itu sekarang ini punya sifat atau karakter yang semau gue, ya, sehingga dia berbuat sesuka hatinya? Atau menurut Kak Santi sama Kak Deborah berdasarkan pengalaman ini, sebenarnya anak-anak muda nggak begitu kali lah, jangan terlalu menghakimi kami seperti itu kira-kira. Saya juga nggak suka kalau kita dihakimi seperti itu. Ya, gimana kira-kira pengalaman Kak Santi dan Kak Deborah? Mulai dari Kak Deborah. Gak apa-apa sambil minum juga ya. Iya. Minumku nggak nyampe-nyampe. Kalau pengalamanku Bapak Pendeta, kalau di luar mungkin seperti itu ya, banyak Bapak Pendeta, semau gue istilahnya ya. Cuman kalau aku melihat di Nama Poso, puji Tuhannya enggak ya Bapak Pendeta ya. Puji Karena Tuhan, ya. aku yakin kami semua memang masih belajar, tapi aku yakin karena kami masih beribadah, masih mengikuti kegiatan Nama Poso, kami tahu pagar-pagar itu istilahnya gitu ya Bapak Pendeta ya. Kami tahu batasannya, kami tahu bagaimana bersikap kasarnya gitu ya Bapak Pendeta ya, sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun pasti ada jatuhnya, ada bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Tapi yang aku lihat
Kalau di luar mungkin seperti itu, semau gue-nya tuh sangat tinggi ya, gue dan gue gitu istilahnya. Tapi kalau teman-teman nama Poso sih puji Tuhannya menurutku nggak sampai segitunya Pak Masih Pendeta. dalam batas kontrol. Ya betul sekali. Ya, lanjut Kak Santi. Kalau dariku juga hampir sama ya, sama yang disampaikan Kak Deborah. Bersyukur sih kita boleh bergabung di persekutuan nama Poso ya. Ada yang membatasi kita lah Bang dalam bertindak, dalam melakukan segala sesuatu itu ada bedanya kita dari orang-orang yang mungkin nggak bergabung di persekutuan gereja. Jadi itu membuat kita dalam bertindak itu nggak seperti apa yang kita mau aja gitu, karena kita selalu diajarkan di gereja gitu ya, bagaimana harusnya bertindak, bersikap sebagai anak muda di gereja maupun di lingkungan gitu. Nah itu akhirnya membentuk karakter kita sih. Dan walaupun mungkin ya di Jakarta gini ya Bang, kehidupannya dibilang cukup bebas lah dibandingkan dengan di daerah lain mungkin ya, ibu kota ini. Nah tapi sepandanganku untuk teman-teman nama Poso itu masih bisa membatasi diri gitu, masih bisa membedakan cara bergaulnya gitu, tidak terikut dengan kondisi yang ada seperti itu Bang. Jadi tidak setuju sih kalau dibilang nama Poso itu bertindak semau gue, itu menurutku tidak benar gitu. Di lingkup gereja itu tidak ada? Iya, belum sih Bang, belum pernah lihat. Tidak ada ya, oke. Terima kasih Kak Santi. Iya. Sebelum sampai kita ke penghujung, ada satu hal tadi disampaikan oleh Pendeta Rim, dia bisi-bisi tadi sama saya. Oh iya. Ada yang belum tersampaikan tadi, bagaimana Kak Santi dan Kak Deborah, ini secara pribadi nih ya, membagi waktunya. Ini kan sama-sama orang sibuk ini Bang. Satu sekwan Waduh. di DPR, ya. Oh, satu lagi ibu dokter di RSPAD, yang dijumpai Jenderal, Letnan, Letkol, ya. Dan sebagai seorang pengurus, ya, sebagai ketua, wakil ketua, bagaimana membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan pacar? Pacar kalau ada gitu ya Bang? Iya. Iya. Dari Kak Santi lah duluan kalau ini. Kalau dariku ya Bang, yang pertama memang perlu ini sih Bang, kesadaran. Kenapa sih kita pelayanan gitu kan? Itu poin penting sih Bang. Akhirnya itu membantu kita membuat skala prioritas dalam kehidupan pribadi maupun dalam pelayanan gitu. Jadi kalau dari pribadi yang pertama, aku juga sering sih ngajak ke teman-teman nama Poso itu harus buat skala prioritas. Apa sih yang paling utama mau dikerjakan? Apa yang mau diprioritaskan? Kalau misal nih ada bersamaan waktu mau main, waktu mau pelayanan, waktu mau ketemu orang tua, waktu harus bekerja gitu. Nah, yang mana yang diprioritaskan? Nah, menurutku ini yang membantu aku juga akhirnya bisa memilih, nggak sulit gitu Bang, memilih aku mau nongkrong atau aku mau ke gereja gitu. Nah itu nggak sulit lagi karena udah punya itu tadi skala prioritas. Jadi yang pertama misal prioritas utama ya bekerja ya Bang, pasti karena ke Jakarta untuk bekerja. Nah, skala prioritas kedua mungkin keluarga tetap Bang, walaupun mereka jauh di sana, kalau tiba-tiba nelfon harus duluan gitu. Nah terus pelayanan yang ketiga. Nah habis itu yang lain-lain. Baik itu teman-teman, kalau ada pasangan. Nah seperti itu sih Bang kalau dariku. Jadi penting banget skala prioritas gitu Bang, dan buat time schedule, catatan kegiatan, karena kan pasti jangan bentrok. Iya, jangan sampai janjian mau Zoom, janjian mau podcast, janjian mau nongkrong bersamaan waktunya, karena kita nggak punya time schedule kayak gitu ya. Oke, terima kasih Kak Deborah. Ya, sama kurang lebih Pak Pendeta, ya dengan membuat jadwal ya, maksudnya membagi waktu, karena kalau kita udah tahu skala prioritas seperti Kak Santi bilang, ya kita bisa membagi waktu kita gitu. Misalnya kita bikin di jadwal di HP lah, sekarang udah gampang ya Pak Pendeta ya, di HP. Hari ini aku misalnya bekerja sampai jam sekian. Sorenya kalau memang ada rapat nama Poso ya dibikin. Jadi kita nggak bisa nongkrong, istilahnya seperti itu. Karena itu yang lebih penting gitu, kita lihat skala prioritasnya. Kemudian berarti kalau memang nggak ada apa-apa ya, keluarga ada mau ngajak ngobrol atau ngajak makan atau apa ya, kita bisa sama keluarga gitu. Jadi ya bagi waktu aja, misalnya Senin sampai Jumat memang sudah fokus dengan pekerjaan, setelah itu ya Sabtu Minggu kan bisa fokus dengan keluarga dan gereja gitu istilahnya. Iya. Ada tambahan dari Abang Ganteng kami? Masukan mungkin. Masukan ya. Iya. Sebelum ke masukan, ada sedikit tadi yang menarik ya dari Kak Santi. Kita tahu dulu kenapa kita mau melayani gitu tuh. Kayaknya tadi belum disebutkan Kak. Kira-kira kenapa sih kita motivasi mau melayani? Aku jawab nih Bang. Langsung. Salah tadi. Tapi benar sih Bang, aku pengen berbagi juga sih. Kenapa sih nama Poso gitu mau melayani? Ya pertama karena merespon ya Bang, kasih Tuhan yang udah kita alami dalam hidup kita, itu yang pertama pasti. Kalau teman-teman udah merasakan, pasti teman-teman nggak mikir lagi mau ngambil bagian dalam pelayanan. Jadi kalau dariku pribadi, karena aku sudah merasakan Bang kasih Tuhan, jadi kan udah jelas ya, melayani itu bukan karena paksaan, itu karena kita menyadari kasih Tuhan,
respon kita apa, mau melakukan apa yang Tuhan mau. Salah satunya pelayanan di gereja, itu baru salah satu loh. Banyak hal yang Tuhan Banyak mau hal kan ya. Itu ya. episode berikutnya Iya. juga. Atau mungkin Kak Deborah juga mau sharing. Iya, sharing. Ya kurang lebih sama Pak Pendeta, karena Tuhan tuh nggak butuh kita sebenarnya Pak Pendeta. Iya. Bukan Tuhan yang butuh pelayan, tapi kita yang butuh untuk melayani Tuhan, gitu sih istilahnya Pak Pendeta. Luar biasa. Iya. Keren. Iya. Ya, jadi menarik sekali ya, luar biasa dorongan motivasi dari Kak Santi dan Kak Deborah untuk maju, untuk melayani dan bisa berbagi waktu ya antara pekerjaan, keluarga dan juga dengan pelayanan. Jadi kalau di firman Tuhan itu saya bacakan ya dari 1 Timotius 4 ayat 12. Di sana dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Iya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yes. Nah, jadi ini menarik sekali, membuat kita termotivasi untuk bisa menggunakan masa muda kita dengan sebaik mungkin. Amin. Karena masa muda itu masa yang sangat indah dan nggak bisa kembali lagi. Ya, jadi kita harus gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga semangat untuk berjuang hidup. Iya. Terima kasih buat motivasi yang luar biasa ini dari Pendeta Raja ya. Amin. Kelihatan masih orang muda juga, ya, walaupun bukan anak muda. Ya, iya. Terakhir ini Kak, tadi kan sudah punya motivasi terhadap diri sendiri, kenapa ambil bagian dalam pelayanan, bagaimana membuat skala prioritas dalam kehidupan kita. Terus kira-kira apa pesan yang Kak Santi, Kak Deborah mau sampaikan kepada Somasa ya, para sobat-sobat Marsapsa Podcast yang juga jangkauan kita masih orang-orang muda atau mungkin ada yang sudah berumur tua tapi jiwanya masih Jiwa muda. Iya, apa kiat-kiat yang bisa pesan ya yang bisa disampaikan oleh Kak Deborah, Kak Santi, baru diakhiri dari Bang Raja. Jadi Kak Deborah duluan. Mungkin berhubung dengan pelayanan gitu ya Pak Pendeta Iya. dan pekerjaan ya. Mungkin yang perlu aku sharingkan ya misalnya untuk mengingatkan, kita tidak perlu khawatir istilahnya gitu ya. Kalau kita mau mengambil suatu bagian dalam pelayanan, kalau kita merasa diri kita misalnya tidak mampu karena kita muda dan sebagainya, ya jangan khawatir gitu maksudnya, karena firman Tuhan juga berkata ya jangan khawatir karena Tuhan yang menyertai kita gitu. Jadi dalam Amin. pelayanan kita, kalau kita sebelumnya takut duluan untuk mengambil bagian dalam pelayanan karena pekerjaan dan sebagainya, jangan, karena yakinlah Tuhan yang akan mampukan kita dalam membagi waktu, baik itu pekerjaan, pelayanan dan keluarga. Gitu sih mungkin dari aku Pak Pendeta. Silakan Kak Santi Kalau- ke kamera ya Kak. Oke, kalau dariku pribadi untuk teman-teman Somasa, ada ayat ya yang aku ingat, memang jadi pengingat juga lah kalau udah lagi loyo, lagi kurang bersemangat gitu ya. Jadi ayatnya itu bilangnya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi enak aja gitu kalau udah ingat ayat itu kan. Jadi nggak mikir-mikir untuk pelayanan, karena itu bagian dari mencari kerajaan Allah gitu. Dan memang itu kuaminkan dalam hidupku sepanjang hidupku ya, sampai hari ini aku mengalami segala hal yang benar-benar Tuhan tambahkan itu. Benar-benar ketika aku fokus pelayanan, studiku selesai. Ketika aku fokus pelayanan, aku dapat pekerjaan. Ketika aku fokus ini dan itu, Tuhan angkat aku terus. Dan itu benar-benar terjadi sih dalam hidupku. Dan Amin. aku yakin kalau teman-teman mengimani bisa juga terjadi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Santi. Bang Raja. Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman Somasa. Ya, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan ya. Seperti Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi nikmatilah masa muda itu dan lakukanlah dengan nyaman dan sukacita. Ya, karena apapun yang kita kerjakan dengan sukacita, ya pasti kita akan dapatkan hasil yang terbaik. Ya, terima kasih. Saya juga mau sebutkan satu hal supaya anak-anak muda, nama Poso, GKPS secara khusus jangan pernah melepaskan kesempatan, tapi raihlah setiap kesempatan, bahkan jemput setiap kesempatan. Jangan pernah mundur dan merasa tidak mampu. Saya mau ambil satu ayat dari 1 Raja-Raja 3 ayat 7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda, kata Salomo, dan belum berpengalaman. Tapi Tuhan sendirilah yang akan memampukan kita. Maka setiap mimpi, setiap harapan, setiap cita-cita, nama Poso ya, bersama dengan dua narasumber kita dan Pendeta Grisindo Raja Sinaga, kita mau pastikan
kita boleh mengambil pelayanan, dan kita boleh mengatur waktu kita, dan kita boleh mengatur strategi-strategi apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kepengurusan yang baru di Nama Poso GKPS. Dan percayalah, bukan karena kuat dan gagah kita, Betul. tapi oleh karena kekuatan Tuhan saja yang memampukan kita. Terima Amin. kasih buat Somasa, terima kasih buat kedua narasumber kami, terima kasih buat Bang Gresindo Raja Sinaga. Makasih. Kita akan akhiri episode yang ke-27 ini dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kami untuk kami boleh berbincang-bincang dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak kekasih hati Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, kalau bukan karena kuat dan gagah kami, secara khusus di kepengurusan yang baru di seksi Nama Poso, baik lingkup jemaat dan juga lingkup resort, maka kami senantiasa mengandalkan Tuhan, menjadikan segala sesuatunya menjadi baik, dan Nama Poso, anak-anak muda, pemuda-pemudi, secara khusus Nama Poso GKPS boleh berkolaborasi untuk melakukan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak buat kedua narasumber kami, Kak Santi dan Kak Deborah, dan juga Pendeta Gresindo Raja Sinaga dan hamba Pendeta Rolandi. Biarlah Somasa, Masapot ini Tuhan boleh semakin menjadi berkat Tuhan bagi banyak jiwa. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi semasa